Hai sahabat tanah air. Bani Cham adalah etnis yang memeluk agama Islam di Vietnam. Bani Cham adalah keturunan dari kerajaan Champa yang dulunya bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan ini berubah menjadi Islam setelah dipimpin oleh Raja Chen Bonga pada abad ke-14. Pengaruh Bani Cham terhadap Islam di Nusantara cukup besar. Konon beberapa wali songo penyebar Islam di Jawa adalah keturunan kerajaan Champa. Mereka memiliki beberapa tradisi dan keyakinan yang berbeda dengan umat Muslim lainnya. Tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham. Kehidupan kelompok Muslim Bani Cham lekat dengan budaya lokal dalam ritual beragamanya. Tradisi yang dianut mereka adalah tradisi campuran Islam dengan tradisi asli Cham Hindu peninggalan nenek moyangnya. Sebagai umat Muslim, sholat dan puasa adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Keduanya bahkan termasuk ke dalam rukun Islam. Namun, sangat berbeda dengan Islam Bani Cham yang ada di Vietnam. Muslim Cham tidak menjalankan puasa Ramadan. Lebih tepatnya, mereka tidak mengenal Ramadan, tetapi ramuan yang berlangsung bersamaan dengan Ramadan. Sebaliknya, puasa Ramadan hanya diwakili oleh imam atau orang yang dituakan dalam keluarga. Mereka menilai Ramadan menjadi bulan pelatihan bagi pemuka agama baru, persiapan kemtian dan pensucian. Tidak beda jauh dengan umat Muslim di Indonesia. Bani Cham juga memiliki tradisi ziarah kubur sebelum atau sesudah Ramadan. Mereka tidak bermaksud berdoa atau meminta sesuatu kepada kuburan, melainkan mendoakan keluarganya yang sudah meninggal dunia dan berdoa kepada Allah agar selalu dilapangkan di alam kubur. Tidak hanya mendoakan saja, mereka juga terkadang membersihkan pelataran kuburan, menaburi bunga, dan mengucurkan air ke atas kuburan. Ini bermaksud bahwa mereka tidak hanya ingat kepada keluarga atau kerabatnya yang masih hidup saja, melainkan mereka juga ingat kepada keluarga atau kerabatnya yang sudah meninggal dunia. Dan ini juga mengingatkan akan kematian bagi seluruh umat manusia dan makhluk yang bernyawa. Seperti ulasan sebelumnya, ibadah Ramadan dapat diwakilkan pada pemimpin agama. Umat biasa akan mengantarkan persembahan berupa nampan berisi makanan kepada pemuka agama yang datang ke masjid. Tujuannya adalah untuk menunjukkan ketulusan mereka kepada Allah. Saat berada di masjid, para pemuka agama ini akan makan semacam meditasi. Mereka tidak berbicara, makan, dan minum selama 3 hari. Jika sudah lewat periode ini, maka mereka akan melakukan kegiatan dakwah di dalam masjid selama 15 hari di bulan Ramadan. Berbeda dengan bulan Ramadan yang berjumlah 30 hari. Bani Cham memaknai Ramadan hanya 15 hari. Ini karena dalam kalender Bani Cham Ramadan terbagi dalam 2 fase yang masing-masing berdurasi selama 15 hari. Pada fase pertama yang disebut Bingun, Bani Cham dilarang makan daging dan melakukan penguburan. Sementara pada fase kedua yang disebut Klam, Bani Cham akan menyelenggarakan upacara agama di masjid. Selain itu, umat Islam pada umumnya melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Islam Bani Cham tidak melaksanakan sholat tarawih di saat bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, ada perbedaan mencolok lain antara umat Islam Cham dengan umat Muslim pada umumnya, yakni ibadah sholat. Sebagai kewajiban dalam laku keislaman, Islam Cham tidak melakukan sholat. Masih merujuk riset The Influence of Hinduism Islam Bani 2018. Pengikut Islam Cham tidak sholat 5 waktu, melainkan hanya mendirikan sholat Jumat. Mereka berpandangan kalau kewajiban melaksanakan sholat bisa diwakilkan melalui perwakilan yang disebut acar. Acar inilah yang kemudian menitipkan sholat dari keluarganya, agar kehidupan di dunia dan akhirat berlangsung baik. Ada yang menyebut perbedaan itu disebabkan karena mereka terpengaruh ajaran Hindu dan Buddha. Namun alasan lebih logis nampaknya ditemukan dari riset dalam buku berjudul The Cham Muslims of Vietnam. Dalam paparannya diketahui kalau ajaran berbeda itu disebabkan karena saat proses Islamisasi, ajaran Islam terputus dan tidak tuntas. Jadi saat proses Islamisasi berlangsung di kalangan aristokrasi,
Kerajaan Champa tiba-tiba terjadi pertempuran. Saat pertempuran terjadi, proses penyebaran dakwah Islam di kalangan masyarakat Champa terputus, sehingga membuat ajaran Islam yang sampai ke penduduk menjadi tidak utuh. Terputusnya ajaran ini makin parah. Usai Champa terisolasi politik yang membuat mereka, khususnya Muslim, di wilayah Phan Rang dan Phang Ri tertinggal oleh proses dan perkembangan Islamisasi dunia Melayu. Seiring waktu, proses yang terhenti ini melahirkan umat Islam Cham yang kini berjumlah 40.000 dan tersebar di 12 provinsi di Vietnam. Namun mayoritas dari angka tersebut terpusat di awal mula persebarannya, yakni Phan Rang dan Phang Ri. Akibat ajaran berbeda itulah mereka disebut sebagai orang-orang terpinggirkan. Membaca Al-Quran dengan dialek yang berbeda adalah fenomena yang terjadi di berbagai komunitas Muslim di seluruh dunia. Bani Cham misalnya, memiliki tradisi membaca Al-Quran dengan dialek atau gaya bacaan yang berbeda dari standar yang umumnya dikenal. Ini adalah bagian dari warisan budaya dan sejarah mereka yang unik. Dalam Islam ada 7 cara membaca Al-Quran yang dikenal sebagai qiraat. Masing-masing qiraat ini memiliki variasi dalam pengucapan dan intonasi. Meskipun demikian, semua qiraat ini berasal dari sumber yang sama dan diakui sebagai sah oleh para ulama. Untuk komunitas seperti Bani Cham, penting untuk mempertahankan tradisi mereka sambil tetap menghormati keaslian teks Al-Quran. Hal ini mencerminkan keragaman dalam praktik Islam dan menunjukkan bagaimana agama ini dapat beradaptasi dengan berbagai budaya dan bahasa di seluruh dunia. Sebagian masyarakat Cham masih memiliki kepercayaan yang bercampur dengan ajaran Hindu. Dan mereka berdoa kepada Allah di bukit batu di sekitar Nih Tua. Perlu diingat bahwa proses Islamisasi di kalangan Bani Cham tidak terjadi secara instan dan mengalami berbagai tantangan termasuk konflik politik dan isolasi. Namun melalui peran berbagai tokoh dan interaksi dengan berbagai budaya, Islam berhasil menjadi bagian penting dari identitas Bani Cham. Meskipun memiliki tradisi yang unik, Bani Cham tetaplah umat Nabi Muhammad dan mempercaya akan adanya Tuhan Allah yang Esa. Di era modern ini, banyak ulama dari berbagai negara datang ke Bani Cham untuk melanjutkan dakwah Islam dan membantu mereka mempelajari ajaran Islam dengan lebih utuh. Beberapa di antaranya adalah Syekh Awaluddin, Syekh Jamil, Syekh Ali yang berkontribusi besar dalam pendidikan dan pengajaran Islam di kalangan Bani Cham. Ulama-ulama ini bersama dengan yang lain berperan penting penyebaran dan pemeliharaan ajaran Islam di kalangan komunitas Cham melalui pendidikan, dakwah, dan penyebaran ilmu keagamaan. Itulah Bani Cham, suku asli di Vietnam yang beragama Islam. Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih.